فيها خير العباد. Di bulan suci Ramadan ada yang namanya salat tarawih. Itu bagian daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat tarawih. Sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh banyak periwayat hadis, di antaranya Imam Hakim, Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya. Di dalam hadis sahih bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari terakhir daripada bulan suci Ramadan, yang terakhir daripada hidupnya, suatu malam beliau keluar dari rumahnya, masuk ke masjid, dapetin di masjid ada beberapa orang yang lagi sholat, yang lagi ngaji. Maka dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah awal mula sholat tarawih berjamaah di malam hari Ramadan. Usai sholat, ini jamaah yang sedikit pulang ke rumah cerita sama beberapa kawan-kawannya. Semalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajak kita rame-rame sholat. Itu waktu kita sedikit, kita ikut di belakangnya. Maka malam berikutnya di masjid orang mulai banyak ingin ngambil berkah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul keluar dari rumahnya dan sholat dengan jamaah yang lebih banyak dari malam sebelumnya. Pulang mereka di malam kedua tersebut, kabar mulai tersebar. Malam ketiga Nabi keluar dari rumahnya, dapetin orang udah penuh di masjid. Beberapa udah sampai keluar. Nabi sholat ngimamin mereka. Malam keempat kabar tersebar lagi lebih luas. Orang-orang pada datang ke masjid itu sampai luber masjid. Nungguin Nabi Muhammad keluar, nggak keluar-keluar. Nabi sholat tarawihnya akhir malam. Di akhir malam setelah sholat isya. Ditungguin nggak keluar-keluar. Sampai akhirnya waktunya orang sahur, orang pada pulang semuanya untuk sahur, terbit fajar, Nabi sholat subuh berjamaah dengan mereka. Enggak sholat tarawih itu waktu. Lepas sholat subuh, Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, aku tahu kalian semua semalam pada ngumpul untuk sholat berjamaah bersamaku, kata Rasulullah. Aku sengaja enggak keluar, kata Rasulullah. Kenapa? Aku enggak keluar, aku khawatir kalau jamaah makin banyak macam begini, aku khawatir turun wahyu dari Allah yang mewajibkan kepada kalian sholat tarawih macam begini berjamaah di bulan suci Ramadan. Dan kalau datang perintah kalian gak bakal mampu, kata Nabi Muhammad SAW. Aku kesian karena itu sengaja aku tidak keluar supaya tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, gak lama berapa hari kemudian Lebaran. Dan itu adalah Ramadan yang terakhir untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah asal mula salat tarawih. Wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafat, yang menjadi khalifah beliau adalah Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq saat Ramadan, 2 kali Sayyidina Abu Bakar mendapati Ramadan, sebab penjabat sebagai khalifah 2 tahun. Saat menjabat, orang-orang di bulan suci Ramadan sama seperti dulu. Mereka sholat seperti yang mereka dapati dari Rasulullah SAW, tapi tidak berjamaah dengan satu imam. Kelompok-kelompok kecil. Dalam satu masjid ada beberapa kelompok-kelompok kecil yang pada sholat. Ada beberapa yang sholat sendiri, ada yang beberapa yang ngaji sendiri. Itu zaman Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal dunia. Datang setelah itu sebagai Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Di permulaan ketika Sayyidina Umar menjabat beberapa bulan suci Ramadan seperti itu keadaan. Hingga setelah beberapa tahun Sayyidina Umar menjabat,
Suatu malam dari bulan suci Ramadan, beliau bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Ketika melihat masjid di akhir malam, dapetin masjid penuh dengan orang-orang, akan tetapi mereka berkelompok-kelompok. Ya, ini sholat tarawih 10 orang, ini 5 orang, ini 2 orang, dan begitu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, alangkah indahnya kalau mereka dikumpulkan kembali dengan satu imam sebagaimana dahulu pernah kita lakukan di belakangnya Rasulullah SAW. Maka sejak saat itu Sayyidina Umar memanggil salah seorang sahabatnya. Kalau enggak salah Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ya, untuk menjadi imam sholat. Naam, untuk memimpin sholat tarawih berjamaah bersama para sahabat yang ada saat itu. Dan Sayyidina Umar juga memerintahkan di berbagai penjuru di daerah, di negeri-negeri kaum muslimin untuk diadakan sholat tarawih berjamaah dengan satu imam. Masya Allah. Itulah yang dilaksanakan oleh para sahabat, dan setelah itu generasi demi generasi hingga saat ini di berbagai penjuru kita mengadakan sholat tarawih berjamaah. Itu asal mulanya, dan itu sejarahnya. Yang jadi pertanyaan, sholat tarawih berapa rakaat yang benar? Sholat tarawih berapa rakaat? Orang macam-macam bilang. Ringkasannya, kita kalau belajar hadis, ada yang namanya, kalau kita belajar mustalahul hadis, ada yang namanya hadithul marfu'. Hadis marfu' adalah hadis yang bernisbah kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung, baik dari ucapan, yaitu ucapan Nabi Muhammad SAW, atau perbuatan Nabi Muhammad SAW, atau perkara yang disetujui dan direstui oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya hadis marfu'. Artinya hadis yang bernisbah kepada Rasulullah SAW secara langsung. Ada lagi namanya hadis mauquf. Apa artinya hadis mauquf? Hadis mauquf adalah ucapan para sahabat, perilaku dan gerak-gerik para sahabat, atau perkara yang direstui oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ini namanya hadis mauquf. Dan apa yang dinisbahkan kepada para sahabat juga memiliki hukum yang kuat di dalam agama. Kenapa? Sebab ucapan mereka, gerak-gerik mereka, perkara yang mereka restui tiada lain adalah bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita udah tahu ada yang namanya hadis marfu', ada hadis mauquf. Asy-Syaikh Hasan Masyad, seorang ulama besar, syekhu masyayikhna, guru daripada guru-guru kami. Beliau menyebutkan suatu ringkasan tentang jumlah rakaat salat tarawih. Ringkasannya bahwasanya tidak ada hadis sahih yang marfu' yang diriwayatkan atau dinisbahkan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan tentang jumlah rakaat daripada salat tarawih. Ada diriwayatkan 10 rakaat, 20 rakaat, atau beberapa rakaat. Yang jelas tidak ada hadis yang sahih yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad secara langsung SAW yang menyebutkan tentang jumlah rakaat tarawih. Lantas kenapa kita sembahyang tarawihnya 20 rakaat kalau memang tidak ada hadis sahih yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung yang menyebutkan tentang jumlah rakaat? Kenapa kita sembahyang 20 rakaat? Kita katakan bahwasanya 20 rakaatnya kita dinisbahkan kepada hadisnya Sayyiduna Umar bin Khattab yang merupakan hadis yang sahih yang menyebutkan tentang jumlah rakaat yang dilakukan pada saat salat tarawih. Sayyidina Umar bin Khattab ketika memerintahkan sahabat Ubay bin Ka'ab dan ketika memerintahkan kaum muslimin di berbagai penjuru untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan satu imam di bulan suci Ramadan, beliau memerintahkan mereka untuk melaksanakannya 20 rakaat, dan ini diriwayatkan di dalam hadis yang sahih. Dari situ
Para ulama kita menyatakan bahwasanya rakaat tarawih adalah 20 rakaat. Dilakukan 2, 2, 2, 2 dan begitu seterusnya. Kok perilakunya Sayyidina Umar menjadi hukum? Iya. Sebab ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab menyatakan itu 20 rakaat, tidak ada riwayat yang menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar dibantah oleh sahabat, tidak ada riwayatnya. Sahabat yang lain pun merestui. Sehingga ketika Sayyidina Umar menyatakan 20 rakaat, para sahabat-sahabat seluruhnya merestui apa yang dilakukan dan diperintahkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Nah, ini dinamakan adalah dengan nama ijma', kesepakatan para sahabat, yang mana ketika tidak ada pengingkaran dari mereka, ini membuktikan bahwasanya 20 rakaat yang dahulu pernah mereka lakukan di belakang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil tentang jumlah 20 rakaat di dalam sholat tarawih kita. La ilaha illallah. Habib 8 rakaat bagaimana? 8 rakaat anda kagak tahu deh. Yang jelas kalau ente tanya tarawih, ya tarawih yang kita dapetin di seluruh madzhab, termasuk mazhab Imam Malik 20 rakaat. Yang dilakukan generasi dan dari generasi ke generasi di kota Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram dan di berbagai tempat 20 rakaat hingga detik ini enggak berubah. 8 rakaat dari mana enggak tahu. Ada hadisnya Habib. Hadis dari mana? Baru dengar kita. Iya, hadis di Sahihil Bukhari. Apa hadisnya di Sahihil Bukhari? Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh salah seorang tentang sholat malamnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan tidak pernah lebih dari 8 rakaat. Ini hadis yang sering kita dengar dari orang-orang. Cuman terus terang ini hadis dibawainnya sepotong. Kalau kita bawa nih hadis lengkap secara keseluruhan dari awalnya hingga akhirnya, maka jelas ini hadis tentang apa? Jelas. Tapi masalahnya ini hadis hanya dibawa sepotong. Saya nggak ngerti kenapa dibawanya sepotong. Karena dia nggak apal. Orang nggak apal hadis berarti bukan ulama. Jangan main kasih fatwa. Atau dia hafal tapi sengaja dibawa sepotong. Apa sebabnya? Kenapa? Pengen menipu umat atau bagaimana? Wallahu a'lam. Cuman ini hadis sepotong dibawa. Masih ada kelanjutannya di dalam itu hadis. Apa kelanjutannya? Kelanjutannya Sayyidatuna Aisyah bilang, beliau sholat 4 rakaat. Dan jangan pernah engkau tanya tentang keindahannya. Sangat indah sekali itu sholat. Dan panjang dan sangat indah. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat. Dan jangan kau tanya lagi tentang keindahannya, panjangnya, bagusnya sholatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau sholat 3 rakaat, kata Sayyidatuna Aisyah. Setelah itu beliau tidur. Saya bertanya sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, atanam qabla an tutir? Apakah engkau tidur sebelum engkau sholat witir? Maka beliau menjawab, kata Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi, mata kami boleh tidur tapi hati kami tidak tidur. Ini lengkapnya hadis semacam itu. Dari sini jelas. Yang ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, yang dibicarakan jadi apa sama Sayyidatuna Aisyah? Bukan sholat tarawih. Tapi pembicaraan Sayyidatuna Aisyah dari awal sampai akhir semuanya tentang sholat witir. Makanya beliau sendiri nyatakan, saya tanya sama Rasulullah kok tidur sebelum sholat witir. Jadi pembicaraan semua tentang sholat witir. Makanya kita heran kalau ada orang nanya hukum berzakat dalilnya dari mana? Ente bawain la taqrabuz zina, jangan ente mendekati zina. Enggak nyambung. Urusan zakat jangan bawain dalil tentang larangan berzina. Zina ada urusannya, zakat juga ada urusannya.
Sholat tarawih ada dalilnya, sholat witir ada dalilnya. Ini yang dibawakan oleh Sayyidatuna Aisyah adalah dalil sholat witir. Buktinya apa? Buktinya Sayyidatuna Aisyah sendiri menyatakan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad 8 rakaat atau 11 rakaat, maaf, 11 rakaat di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Emang ada tarawih di luar bulan Ramadan? Nah, orang yang pada bilang 11 rakaat, kenapa tarawihnya cuma Ramadan doang? Kalau mau jujur, ayo tarawih sampai sekarang deh terus 24 jam seumur hidup. Kagak ada. Karena itu ini dalil bukan dalil salat tarawih, hanya dipelintir untuk menjadi dalil salat tarawih padahal bukan. Wallahu alam, alasan dibalik itu kenapa enggak tahu. Intinya kalau kita mau bicara tentang salat tarawih itu dia 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat hingga jumlahnya menjadi 20 rakaat. Baik. Ini dalilnya. Dan ini hukumnya. Saya punya kakek Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan. Ditanya. Ini tadi yang saya jelaskan, ini hukum. Hukum fikih, hukum syariat dengan dalil-dalilnya. Keadaan di umat sekarang, di tengah-tengah umat. Yang ini mau sembahyang 8 rakaat, yang ini mau sembahyang 20 rakaat. Mana yang benar? Kakek saya ditanya, Habib, sholat tarawih yang benar berapa rakaat, Bib? 20 rakaat atau 8 rakaat? Kakek saya bahasa ceplas-ceplos, nggak basa-basi orangnya. Dia bilang dengan bahasanya dia, lu mau sholat 20 rakaat boleh, lu mau sembahyang 8 rakaat boleh, lu mau kagak sembahyang tarawih juga boleh. Yang penting satu, yang kagak boleh, lu jangan berkelahi satu sama lain. Sebab apa? Perkara sholat tarawih, perkara sunnah. Apa yang mau diributin? Ente mau sembahyang, bagus. Mau 2 rakaat aja, boleh. Mau kagak sembahyang tarawih, juga kagak apa-apa. Perkara sunnah. Yang kagak boleh tahu apa? Berkelahi satu sama lain, itu nggak boleh. Menghujat satu sama lain, itu nggak boleh. Mencaci satu sama lain, itu nggak boleh. Itu yang dilarang di dalam agama. Wailah perkara tarawih, perkara sepele. Cuman orang di bulan suci Ramadan, makin dia banyak ibadah, makin berkah, makin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita saling menghargai satu sama lain. Yang pengen 8 rakaat, ya silakan. Namanya sholat witir. Cuman kan kadang kelebihan. Ya maaf. Ini masjid gue. Yang punya bapak moyang gue. Boleh sembahyang di sini cuman 11 rakaat. Habis itu orang mesti bubar semuanya. Masjid dikunci, nggak boleh ada lagi yang sholat. Ada kelewatan begitu. Jangan bangun masjid, bangun kontrakan. Tapi hargain orang lain. Hargain orang lain. Mau 8 silakan, jangan berkelahi yang penting. Mau 20 silakan. Itu yang terbaik, pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau belagu begitu jangan. Orang mau ibadah sama Allah, bukan mau ribut bulan suci Ramadan. Mau cari berkah, mau cari pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara tentang salat tarawih. Intinya makin banyak kita sembahyang, makin kita khusyuk, makin kita dekat sama Allah, makin berkah, makin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang perkara salat tarawih.